Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zainul Fikri Arahab dengan NIM 2523174. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah jaringan nirkabel. Jadi, topik pertama pada kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar dari jaringan nirkabel. Bagaimana cara kita memahami jaringan nirkabel dan bagaimana jaringan nirkabel itu menghubungkan dunia antara satu perangkat dengan perangkat yang lain. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita harus ketahui dulu apa itu jaringan nirkabel. Jadi dari definisi di sini kita bisa melihat bahwasanya jaringan nirkabel merupakan sistem komunikasi antar komputer atau perangkat tanpa menggunakan kabel fisik sebagai media transmisi. Nah, media transmisinya itu menggunakan gelombang radio, gelombang mikro atau cahaya infrared untuk mentransmisikan data secara nirkabel. Kemudian, jangkauannya memungkinkan koneksi dari jarak dekat seperti Bluetooth hingga jarak jauh melalui satelit. Nah, dari ketiga hal yang sudah kita baca tadi, dapat kita simpulkan bahwasannya eh, jaringan nirkabel ini adalah hubungan antara satu perangkat elektronik dengan perangkat yang lain, entah baik itu transmisi data dan lain hal sebagainya tanpa menggunakan kabel. Di mana tadi disebutkan juga bahwasannya kenapa bisa perangkat satu dengan perangkat yang lain itu saling berhubungan tanpa adanya kabel? Karena media transmisi yang digunakan saat ini itu merupakan gelombang radio. Gelombang radio sendiri merupakan radiasi elektromagnetik yang ada di luar angkasa ataupun di udara yang menjadi kendaraan atau pengantar bagi data-data tersebut. Kemudian nanti ada juga yang akan kita bahas namanya frekuensi, di mana frekuensi ini satuannya yaitu hertz, bisa frekuensinya 2,4 GHz atau 5 GHz dan sebagainya. Nah, frekuensi ini akan menjadi eh, ukuran kecepatan gelombangnya nanti. Jadi seberapa cepat data itu dapat ditransmisikan. Kemudian jangkauan dari jaringan nirkabel ini juga nanti akan bermacam-macam, mulai dari yang paling kecil, ada yang paling dekat nanti 10 meter, kemudian sampai yang paling jauh itu bisa menjangkau seluruh dunia. Jadi untuk hari ini kita harus menanamkan dalam konsep kita dulu bahwasannya jaringan nirkabel itu merupakan eh, hubungan antara satu perangkat dengan perangkat yang lain, baik itu transmisi data maupun aktivitas perangkat yang lain tanpa menggunakan kabel. Kemudian sejarah singkat dari jaringan nirkabel ini. Kan tadi kita akan membahas bahwasannya jaringan ini menggunakan jaringan apa gelombang elektromagnetik ataupun sinar infrared sebagai media transmisi data. Nah, pada awalnya eh, ini ditemukan oleh sebuah pengembang di University of Hawaii yang menjadi pionir komunikasi nirkabel jarak jauh dan membuktikan konsep transmisi data tanpa kabel. Nah, itu terjadi pada tahun 1970 sampai 71, itulah awal-awal perkembangan dari jaringan nirkabel ini. Kemudian masuk lagi kita di tahun 1997, di mana di sini mulai ada standar WiFi pertama, yaitu IEEE merilis standar 802.11 yang mana 802.11 ini merupakan standar WiFi pertama di dunia yang membuka jalan bagi jaringan lokal nirkabel yang akan menjadi populer di seluruh dunia. Kemudian nanti di era modern teknologi terus berkembang pesat. Standar yang lain pun muncul seperti 802.11n, 802.11ac hingga 802.11ax atau WiFi 6. Nah, sebenarnya apa sih itu 802.11? Nah, 802.11 ini merupakan standar protokol untuk jaringan wireless di dunia, yang dimana ini untuk bagian WiFi. Pertamanya itu nanti 802.11a itu untuk WiFi generasi pertama,
yang kecepatannya mungkin hanya sekitar beberapa Mbps begitu, dengan frekuensi 2,4 GHz. Kemudian nanti seiring bertambahnya huruf-huruf di belakang angka 11 tadi, maka itu menandakan bahwa eranya semakin meningkat dan evolusi dari si standarnya tadi juga semakin meningkat. Mulai dari 802 titik A, titik B, titik G, nanti 11N, AC, dan AX. Di mana itu nanti akan terus ada yang dual band 2,4 GHz juga bisa, 5, GHz juga bisa. Nanti sampai juga di WiFi 7. Kita akan bahas satu persatu nanti. Kemudian apa sih komponen, manfaat dan jaringan dan jenis jaringan nirkabel? Nah, komponen utama dari jaringan nirkabel sendiri merupakan ada namanya perangkat pemancar atau transmitter dan ada namanya penerima atau receiver. Nah, kemudian access point merupakan sebagai pusat koneksi pada jaringan nirkabel ini. Jadi tanpa adanya access point, jaringan nirkabel ini tetap bisa dihubungkan, namun eh, jaringannya mungkin nanti agak sedikit lambat. Kemudian ada namanya antena untuk menangkap sinyal. Antena ini sama seperti antena yang kawan-kawan pikirkan, yang dimana antena ini bertujuan untuk baik itu menangkap sinyal, mengarahkan sinyal. Karena antena ini juga dibagi menjadi dua. Ada antena namanya on-me, di mana antena antena ini merupakan antena yang menyalurkan sinyal dari berbagai arah atau 360 derajat. Sedangkan ada satu lagi antena namanya eh, antena yang satu lagi ini sama seperti antena yang biasa kita lihat di kehidupan sehari-hari, baik itu antena WiFi, antena televisi, di mana antena yang satu ini hanya memantulkan sinyal pada satu arah saja. Kemudian, apa sih manfaat dari jaringan nirkabel ini? Nah, manfaat dari jaringan nirkabel ini itu yang pertama mobilitasnya tinggi, di mana eh, ketika kita sedang menggunakan jaringan internet tanpa menggunakan kabel, itu bisa memungkinkan kita untuk bergerak ke seluruh lokasi, baik itu di rumah, di kamar, ataupun di ruangan yang lain. Berbeda dengan dahulu ketika kita menggunakan jaringan yang masih menggunakan kabel. Nah, kalau dulu kan ketika kabel kita tidak nyampai, maka kita tidak bisa lagi menggunakan internet. Nah, disinilah pengembangan dari kabel itu terjadi, di mana manfaatnya itu kita semakin fleksibilitas dalam menggunakannya. Kalau seandainya nanti kita menggunakan jaringan WPAN, Wireless Personal Area Network, itu semua perangkat yang ada di dalam kamar kita, walaupun dia tidak mempunyai kabel, akan tetap bisa berinteraksi antara satu sama lain. Namun dalam jarak sekitaran 10 meter saja. Kemudian nanti bisa juga kalau seumpamanya kita menggunakan WMAN ataupun WWAN, jangkauannya makin luas lagi. Namun eh, kecepatan sinyalnya akan berkurang. Kemudian manfaat yang kedua, fleksibilitas dan kemudahan instalasi, yaitu menghindari biaya dan kerumitan penarikan kabel, instalasi lebih cepat dan murah. Seperti yang kita jelaskan tadi, karena kita dahulu menggunakan kabel, terus instalasinya juga susah, di mana kita harus mencari banyak kabel terlebih dahulu. Jika seandainya perangkat dalam satu ruangan itu banyak, maka kabel yang kita butuhkan juga harus banyak. Dan kita harus mengaturnya agar tidak berantakan, tidak semeraut. Nah, demi menghindari hal-hal seperti itu, nah, diciptakanlah jaringan nirkabel ini, yang mana memudahkan kita baik itu instalasi jika dahulu kita harus menarik kabel panjang, sekarang kita hanya butuh router dan access point saja. Apa itu router dan access point? Nanti akan kita bahas di materi selanjutnya. Kemudian manfaat yang ketiga ada ekspansi jaringan mudah, di mana ini menambah perangkat baru dengan cepat tanpa perlu merombak infrastruktur kabel. Nah, apa maksudnya? Jika dahulu ketika sebuah perangkat ingin kita masukkan jaringan ke dalamnya, kan kita harus menarik kabel dulu,
memasukkan kabel tersebut ke dalam port yang tersedia di perangkat kita, baik itu laptop maupun PC. Nah, sekarang kita hanya butuh akses ke jaringan WiFi-nya saja, kita langsung bisa masuk ke dalam internet tersebut. Jadi kita tidak perlu lagi menarik-narik kabel dari mana kek, dari jaringan sana, jaringan sini, kemudian kita masukkan ke PC kita atau ke HP kita gitu. Nah, di internet kabel ini itu akan memudahkan kita, bukan hanya jaringan WiFi saja, bisa jadi dari earphone kita. Dahulu kan earphone kita hanya colok dari perangkat kita, kemudian audio audionya akan keluar dari earphone kita melalui kabel tersebut. Nah, dengan adanya jaringan nirkabel ini, kita bisa menggunakan teknologi seperti Bluetooth yang akan mentransmisikan suara atau audio dari perangkat kita tadi ke dalam headset kita menggunakan jaringan infrared ataupun gelombang maaf, bukan jaringan infrared, menggunakan gelombang elektromagnetik. Kemudian jenis-jenis jaringan nirkabel. Di sini ada 4 jenis jaringan nirkabel yang saya buat. Yang pertama itu ada WLAN, di mana WLAN ini yang akan menopang WiFi dari waktu ke waktu yang seperti yang kita pakai saat ini jaringan harian lokal nirkabel untuk rumah, kantor maupun tempat umum. Kemudian ada namanya WPAN, di mana WPAN ini adalah jaringan area personal nirkabel menggunakan Bluetooth dan Zigbee ataupun sebagainya untuk perangkat peripheral dan IoT. Kemudian ada namanya WWAN, yaitu jaringan area luas nirkabel untuk komunikasi seluler 3G, 5G, dan 4G seperti yang kita gunakan di ponsel kita sekarang. Ada satu lagi saya lupa masukkannya namanya WMAN, yaitu Wireless Metropolitan Area Network. Itu sama saja dengan hampir mirip dengan WLAN tadi, namun instalasinya jauh lebih luas lagi. Jika tadi WLAN hanya sekedar di satu rumah atau kantor ataupun tempat umum. Nah, WMAN ini eh, bisa menjangkau dalam satu kota untuk jangkauan jaringannya. Kemudian ada WSN. Ini merupakan jaringan sensor nirkabel untuk memantau dan mengumpulkan data lingkungan secara real time, baik itu citra satelit maupun yang lainnya. Nah, untuk penjelasan dari jenis-jenis jaringan nirkabel ini, nanti kita akan bahas satu-satu. Sekarang kita hanya harus paham konsep umum terlebih dahulu. Kemudian, apa sih teknologi di balik koneksi nirkabel? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasannya teknologi yang digunakan pada koneksi nirkabel ini ada namanya gelombang radio dan frekuensi. Gelombang radio ini merupakan informasi yang dibawa oleh gelombang elektromagnetik yang diukur dalam hertz. Itu tadi satu yang saya sudah sebutkan, di mana frekuensi lebih tinggi memungkinkan transfer data lebih banyak dan lebih cepat. Apa contohnya? Jika kawan-kawan tadi menggunakan WiFi 802.11.a yang generasi pertama, itu frekuensinya hanya sekitar 2,4 GHz saja. Namun jika kawan-kawan sudah menggunakan yang 802.11 AC ataupun AX yang mana frekuensinya mungkin 5 GHz dengan kecepatan transmisi data itu bisa 600 Mbps ataupun bahkan yang sudah bergiga. Nah, itu mungkin kemungkinan transfer datanya lebih banyak dan lebih cepat. Kemudian eh, spektrum frekuensi tadi merupakan rentang frekuensi yang diatur oleh Badan Regulasi untuk penggunaan nirkabel yang sudah kita jelaskan tadi seperti band SM 2,4 GHz yang umum digunakan untuk WiFi dan Bluetooth. Kemudian ada yang ketiga yaitu standar IEEE 802.11 di mana merupakan protokol standar yang mengatur komunikasi dalam jaringan WiFi, memastikan interoperabilitas antara perangkat dari vendor yang berbeda. Kemudian setelah kita tadi mengetahui bagaimana itu konsep dari jaringan nirkabel, mulai dari kenapa jaringan nirkabel itu harus ada, manfaatnya, cara instalasinya tadi, kemudian apa-apa saja teknologinya, mulai dari gelombang elektromagnetik, infrared. Sekarang kita masuk ke dalam perangkat keras jaringan nirkabel. Nah, apa saja yang kita butuhkan untuk bisa menggunakan jaringan nirkabel ini?
tentu banyak hal yang kita butuhkan, baik itu dari provider yang kita gunakan, kemudian eh, tadi sudah kita sebutkan ada namanya receiver atau penerima, ada ada nanti namanya pemancar. Nah, kita akan bahas satu persatu di sini. Eh, apa itu perangkat keras jaringan nirkabel? Perangkat keras jaringan nirkabel adalah alat fisik yang berfungsi untuk mengirim, menerima, dan mengolah data menggunakan gelombang radio tanpa memerlukan kabel fisik seperti kabel LAN sebagai penghubung. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi, ada namanya router dan access point, kemudian nanti ada namanya laptop sebagai penerima. Ada juga tadi namanya eh, antena. Nah, bayangkan saja percakapan dua orang yang berbicara di udara terbuka, bukan melalui telepon berkabel, data terbang lewat udara dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Ini sama halnya jika seandainya dulu kita menggunakan telepon yang masih menggunakan kabel yang diinstal di rumah kita, itu kan jika seandainya teleponnya itu tercabut dari kabel yang ada di bawahnya, maka transmisi suara kita itu tidak akan sampai ke telepon yang satunya lagi. Nah, disinilah jaringan dari kabel itu berfungsi. Di mana tadi si pemancarnya akan memancarkan jaringan dari satu tempat ke tempat yang lain. Bagaimana caranya? Nah, beberapa perangkat yang harus diperlukan itu yang pertama ada wireless access point, di mana access point ini merupakan pusat pancaran sinyal Wi-Fi seperti lampu senter yang menyebarkan cahaya sinyal ke seluruh ruangan agar perangkat lain bisa terhubung. Namun yang perlu kita ketahui bahwasannya akses point ini bukanlah pemeran utama dalam jaringan nirkabel ini. Karena pada dasarnya setelah provider kita menggunakan menanamkan sebuah jaringan di dekat rumah kita baik itu melalui antena, kemudian antenanya itu kita tarik sinyalnya menggunakan modem atau ke router. Nah, sebenarnya dari situ saja kita sudah bisa menggunakan jaringan Wi-Fi. Namun, apa fungsi dari wireless access point ini? Nah, fungsinya, jika seandainya kita memiliki rumah yang luas, terus router kita difokuskan lagi untuk menjadi access point kedua, itu tidak akan bekerja secara maksimal. Jadi kita lihat dulu apa fungsi router yang sebenarnya. Nah, router ini merupakan fungsi lebih cerdas daripada access point. Selain memancarkan sinyal, ia juga mengatur lalu lintas data dan membagikan alamat IP ke setiap perangkat. Nah, itulah kerja dari wireless router ini, di mana dia akan memancarkan sinyal dan juga mengatur lalu lintas dan memberikan alamat email ke setiap perangkat. Setelah tadi diinstal dari internet provider yang ada di rumah kita, dimasukkan ke modem atau ke router tadi. Dari router itu kita akan sambungkan pula ke access point. Nah, access point nanti akan menyebarkan semua jaringan yang diterima oleh si access point tersebut ke dalam perangkat kita. Kemudian ada yang ketiga yaitu antena. Antena ini merupakan komponen yang sangat vital untuk memperkuat dan mengarahkan sinyal. Tersedia dalam tipe Omni yang sudah kita bahas tadi, yang dimana bisa memancarkan ke seluruh arah, dan ada namanya direksional, yaitu ke satu arah saja. Kemudian perangkat yang terakhir ada namanya UNIC dan USB adapter, di mana ini seperti telinga pada perangkat pengguna. UNIC ini tertanam pada laptop atau HP, sedangkan USB adapter digunakan untuk komputer lama yang belum memiliki WiFi bawaan. Nah, agar lebih jelasnya, WNIC ini kita bisa bayangkan sebagai sebuah komponen dalam motherboard di laptop kita, di mana komponen itu sudah tertanam. Jika seandainya kabel dari komponen ini tercabut ataupun komponennya rusak, maka laptop kita tidak akan bisa menerima jaringan WiFi, baik itu yang ada di sekitar kita maupun WiFi jarak WiFi itu sangat dekat. Karena kenapa? WNIP inilah yang bertugas sebagai penerima. Dia akan menyerap nanti gelombang elektromagnetik yang sudah diubah menjadi jaringan digital oleh si router dan modem tadi. Nah, mereka akan menangkapnya lalu menyalurkannya ke dalam laptop kita maupun HP kita. Jika perangkat ini tidak ada ataupun komponen ini tidak ada dalam motherboard kita, maka WiFi itu tidak bisa akan kita terima di laptop kita.
Kemudian ada komponen utama dan manfaat. Komponen dalam perangkat jaringan nirkabel ini yaitu ada namanya transceiver, merupakan gabungan antara transmitter atau pengirim dan receiver ataupun penerima dalam satu unit untuk komunikasi dua arah. Jika seandainya kawan-kawan berpikir bahwasannya dalam satu perangkat, oh berarti perangkat ini hanya berfungsi sebagai pengirim saja. Berarti perangkat yang satunya hanya sebagai penerima. Itu sebenarnya kurang tepat. Karena pada dasarnya setiap perangkat itu bisa menjadi pengirim dan penerima. Seperti apa? Umpamanya laptop kita. Laptop kita ini memang pada dasarnya kita berpikir, oh mungkin ini sebagai penerima. Tapi secara tidak sadar, laptop kita juga sebagai pengirim data. Umpamanya jika kita menyalakan tethering ataupun hotspot, itu kita bisa berlaku sebagai pengirim. Kemudian kalau seandainya kita mengupload sebuah konten, ketika kita mengupload itu kita sebagai transmitter, bukan sebagai receiver. Kemudian ada namanya modem. Modem ini mungkin hampir sama tadi dengan router tadi, cuman bedanya modem ini akan mengubah data digital dari 0 dan 1 menjadi gelombang radio agar bisa eh, terbang atau agar bisa berkomunikasi di udara dan sebaliknya. Kemudian ada tiga manfaat utama dari komponen perangkat keras jaring kabel ini, yaitu yang pertama, kita bisa internetan sambil bergerak dalam kantor atau rumah tanpa terikat dengan kabel. Jika seandainya yang tadi yang saya jelaskan bahwasannya rumahnya luas ataupun kantornya luas, jangan cuma menggunakan satu router saja. Jika sudah menggunakan satu router, kemudian tambah akses point untuk memperkuat jaringannya. Kemudian ada namanya kepraktisan, di mana kita tidak perlu mengubah tembok atau menarik kabel panjang untuk instalasi, karena ya kita tinggal hanya memasang akses point dan router tadi, di mana itu saja sudah cukup. Kemudian ada namanya skalabilitas, di mana ketika kita menambah pengguna baru, itu akan sangat mudah, cukup membagikan WiFi dari hotspot kita. Kemudian ada jenis-jenis dari jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel ini dibedakan berdasarkan jangkauan geografisnya dari jarak dari jarak yang sangat pendek hingga antar kota bahkan antar negara. Tadi kan sudah kita jelaskan di awal bahwasanya tadi ada namanya WPAN, WLAN, WMAN, dan WWAN. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu. Apa itu WPAN? WPAN merupakan singkatan dari Wireless Personal Area Network, di mana dari kata personal saja, berarti yang dimaksud dengan personal ini hanya untuk diri kita sendiri saja. Karena jaringan wireless personal ini hanya berkisaran jarak 10 meter, kurang lebih. Nah, ketika Anda bergerak eh, lebih jauh sedikit lagi, maka jaringan itu akan terputus ataupun terbata-bata. Terus kawan-kawan mungkin bertanya, apakah jaringan WPAN itu adalah Wi-Fi? Sebenarnya jaringan WPAN ini tidak bisa juga dikatakan Wi-Fi, karena Wi-Fi itu bagian dari WLAN dan WMAN. WPAN ini lebih ke Bluetooth, di mana umpamanya laptop kita bisa berhubungan dengan HP di sebelahnya, ataupun earphone wireless yang sudah terhubung dengan HP kita. Nah, itu semua bisa kita kontrol dalam satu perangkat utama, kemudian yang lain akan menjadi anggota. Umpamanya perangkat utamanya adalah laptop kita, kita bisa mengatur HP kita dari laptop kita, bisa mengatur suara dari earphone, bisa mengatur lampu di kamar kita, dan lain hal sebagainya. Ini sama seperti smart room yang biasa kawan-kawan lihat, itu menggunakan wireless personal area network. Kemudian ada namanya WLAN atau wireless local area network, di mana eh, jaringan lokal ini mungkin sekitaran 100 meter, mungkin lebih jauh daripada si WPAN tadi yang hanya 10 meter saja.
yang dimana jaringan lokal ini bisa berkisaran satu bangunan, tergantung kualitas router yang kita pakai. Contoh WLAN ini ya WiFi seperti yang biasa kita gunakan, baik itu di kafe, di rumah, di kantor, di sekolah, di mana tadi WiFi ini kan sudah kita jelaskan bahwasannya cara instalasinya itu bisa dari internet provider yang sudah tersedia, kemudian kita tarik jaringannya menggunakan router. Nanti router kita gunakan lagi akses point untuk menangkap eh, sinyal yang sudah ada, kemudian kemudian menyebarkannya lagi agar lebih cepat koneksivitasnya antara satu ruangan dengan ruangan yang lain. Kemudian ada namanya WMAN, di mana WMAN ini merupakan singkatan dari Wireless Metropolitan Area Network, di mana jaringan ini jaringan antar gedung, umpamanya dari satu kota ke kota lain, atau dari satu kampus ke kampus lain di sebuah kota yang sama, itu bisa terhubung dengan menggunakan WiMAX namanya. Nanti kawan-kawan bisa lihat. Kemudian ada namanya W1, Wireless World Area Network, di mana jaringan inilah jaringan yang paling luas untuk saat ini. Contohnya itulah jaringan seluler yang ada di HP kita sekarang, baik itu jaringan 5G dan 4G atau apapun lah itu. Kemudian ringkasannya di sini, jaringan nirkabel membutuhkan access point sebagai sumber sinyal dan wireless card sebagai penangkap sinyal. Keduanya berkomunikasi lewat gelombang radio dengan standar tertentu agar tidak nyasar. Kemudian, semakin luas jangkauan jaringan, semakin kompleks infrastruktur yang dibutuhkan. Dan sekadar router rumah hingga menara BTS terlebar di seluruh negeri. Itu tadi ya seperti yang sudah saya sebutkan, bahwasanya kelebihan dan kekurangan dari jaringan kabel ini, kelebihannya semakin dekat kita dengan wilayahnya, maka semakin kuat jaringannya. Namun ketika kita bergerak menjauh, jaringannya mulai terputus-putus, terbata-bata. Karena walaupun di sini kita keuntungannya tidak menggunakan kabel, namun ada jarak tertentu dari setiap masing-masing jenis jaringan kabel tersebut. Kemudian setelah kita tadi membahas bagaimana itu konsep dari eh, jaringan nirkabel, kemudian konsep dari apa saja perangkat-perangkat keras yang kita butuhkan. Kemudian kita masuk ke WPAN, Wireless Personal Area Network, atau jaringan pribadi tanpa kabel. Di mana memahami teknologi ini yang menghubungkan perangkat-perangkat di sekitar kita tanpa kabel dan tanpa ribet. Jika seandainya kawan-kawan tadi notice di gambar yang pertama, di sini kita bisa lihat bahwa dahulu kita menggunakan gambar seperti ini, di mana satu perangkat dengan perangkat lain terhubung menggunakan kabel, baik itu yang ada di dalam kamar kita. Nah, sekarang di WPAN ini, semua perangkat terpisah tanpa kabel, namun tetap bisa saling berhubungan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini seperti smartphone. Nah, apa itu WPAN? WPAN adalah jaringan nirkabel jangkauan sangat pendek, biasanya hanya sekitar 10 meter, atau dalam satu ruangan. Fokusnya bukan menghubungkan seluruh rumah, melainkan menghubungkan perangkat yang kita pakai sehari-hari. Analoginya, jika WiFi sama dengan jaringan satu rumah, maka WPAN merupakan jaringan di atas meja kerja Anda. Seperti yang sudah saya bilang tadi, jaringan di maaf, HP Anda bisa terhubung dengan laptop, bisa terhubung dengan smartwatch kita, bisa terhubung dengan earphone kita. Itulah yang membentuk jaringan wireless personal area network. Nah, apa saja komponen utama dari WPAN tadi? Ada tiga komponen utama. Yang pertama yaitu komponen master atau pengendali, di mana ini merupakan perangkat utama yang mengatur koneksi dan distribusi data, contohnya smartphone atau laptop Anda. Nah, kenapa dia bisa dibilang master atau pengendali? Karena contohnya saja ketika kita menggunakan smartwatch, nah smartwatch kita itu kan akan mengirim berapa detak jantung kita pada detik ini, sudah berapa lama kita berjalan, sudah berapa banyak kalori yang sudah terbakar. Nah, itu nanti bisa kita kontrol melalui smartphone kita dan datanya bisa langsung masuk. Atau mungkin smartphone kita ini
Bisa digunakan untuk eh, mengelola berbagai hal yang ada di dalam kamar kita, baik itu seperti kulkas pintar, televisi pintar, lampu pintar, di mana kita hanya tinggal mengaturnya melalui smartphone kita. Kemudian ada namanya slave atau pengikut, di mana ini merupakan perangkat pendukung yang menerima perintah atau data. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, ini merupakan perangkat-perangkat kecil seperti smartwatch, mouse wireless, ataupun speaker Bluetooth. Yang dimana ini merupakan komponen-komponen kecil yang mengikuti komponen utama tadi, baik itu smartphone ataupun laptop. Kemudian ada namanya media transmisi. Jika seandainya di WLAN media transmisi yang kita gunakan tadi ialah Wi-Fi, nah pada WPAN ini media transmisi yang kita gunakan merupakan gelombang radio frekuensi rendah, umumnya hanya berkisar 2,4 GHz, dirancang hemat energi untuk jarak dekat, seperti Bluetooth tadi. Kemudian apa manfaat dan tujuan dari WPAN tadi? Ya, tujuan dan manfaatnya yaitu yang pertama menghubungkan antara perangkat secara spontan, cepat dan tanpa konfigurasi yang rumit. Nah, manfaatnya itu yang pertama hemat daya. Pada jarak yang dekat, konsumsi energi baterai itu semakin rendah. Kemudian biaya yang juga rendah. Chipset dari Weapon sendiri sangat terjangkau untuk diproduksi sehingga mudah ditanamkan di berbagai perangkat. Kemudian yang ketiga yaitu tanpa kabel, di mana kita di sini menggunakan menggantikan kabel-kabel pendek yang bikin meja meja kita itu berantakan, kemudian tidak teratur. Nah, sekarang tanpa kabel-kabel tersebut, apapun perangkat yang ada dalam meja kerja, perangkat yang ada dalam meja kerja kita bisa saling terhubung antara satu sama lain. Kemudian berukuran kecil. Jadi setiap komponen-komponen yang berhubungan dengan weapon tadi bisa ditanamkan di perangkat sekecil apapun, bahkan di alat bantu dengar sekalipun seperti earphone tadi. Itulah manfaat dan tujuan utama dari weapon. Kemudian apa sih jenis-jenis teknologi dari weapon tadi? Jenis-jenisnya yang pertama itu ada Bluetooth, yaitu standarnya merupakan IEEE 802.15.1. Jika seandainya tadi kawan-kawan notice, IEEE 802.11 itu untuk WiFi. Nah, IEEE 802 itu IEEE 802.15 itu untuk Bluetooth dan wireless personal area network yang lain. Sedangkan kalau 802.3 itu merupakan perangkat yang masih menggunakan kabel dahulu. Jadi jenis teknologi WPAN yang pertama itu ialah Bluetooth, di mana ini yang paling populer digunakan baik untuk audio, transfer file, dan perangkat peripheral. Kemudian yang kedua ada namanya Zigbee. Ini andalan smart home, menggunakan lampu pintar, sensor pintu dengan konsumsi daya yang sangat rendah. Ini mungkin kalau kawan-kawan pernah lihat di sosial media, eh, ini seperti remote yang memancarkan sinar infrared. Bisa kita, oh maaf, bukan. Ini tuh seperti perangkat yang umumnya digunakan secara manual, namun sudah beralih ke elektronik seperti tadi pintu pintar tadi, lampu, mesin cuci, kulkas dan lain sebagainya yang bisa kita atur melalui smartphone kita. Kemudian ada namanya ultra wideband, di mana ini pelacakan posisi sangat akurat yang biasa digunakan pada fitur Find My Apple ataupun Find My iPhone yang bisa menentukan jarak lokasi antara satu perangkat dengan perangkat yang lain. Kemudian ada infrared, di mana ini teknologi lama seperti remote TV yang mungkin sekarang sudah jarang dipakai. Kawan-kawan mungkin pernah notice ketika kita memencet sebuah remote, dari remote tersebut keluar sebuah sinar berwarna merah, yang dimana sinar itu harus kita arahkan ke si penerima, baik itu WiFi, eh, televisi, kipas angin. Nah,
Sinar infrared inilah yang menjadi teknologi di mana itu bisa menghubungkan antara si remote tadi, apa yang kita masukkan dari remote tadi, baik itu angka, huruf, maka itu akan ditangkap oleh si penerima tadi, baik itu tadi kipas angin maupun televisi. Nah, ringkasannya, weapon merupakan gelembung jaringan pribadi di sekitar kita. Fokusnya bukan kecepatan internet, tapi bagaimana gadget yang kita pakai, baik itu HP, jam tangan, headset, bisa saling terhubung tanpa kabel dan tanpa boros baterai. Seperti pada gambar tadi, kita harus memiliki satu pusat, baik itu smartphone kita ataupun laptop kita, kemudian perangkat-perangkat lain hanya sebagai pengikut saja. Ingat, jangkauan event ini hanya berkisar sekitaran kurang lebih 10 meter, kemudian teknologi yang digunakan itu yang paling umumnya ialah Bluetooth dan keunggulannya yaitu hemat daya. Nah, sekarang kita masuk ke materi ketiga. Di materi ketiga ini kita akan membahas tentang WLAN atau Wireless Local Area Network, di mana jaringan nirkabel lokal ini yang paling sering kita gunakan di eh, era saat ini, itu WiFi. Nah, apa itu WLAN? WLAN adalah jaringan komputer nirkabel yang menghubungkan satu, dua, atau lebih perangkat dalam cakupan satu area lokal, seperti rumah, kantor, ataupun kafe. Berbeda dengan WLAN tadi yang hanya menjangkau 10 meter. Nah, WLAN ini bisa mencakup satu area dan bangunan yang berkisaran 100 meter atau 200 meter kurang lebih. Teknologi ini yang menjadi tulang punggungnya adalah Wi-Fi berstandar IEEE 802.11 yang merupakan protokol yang mengatur komunikasi nirkabel antar perangkat. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi di awal, bahwasannya Wi-Fi ini memiliki banyak generasi mulai dari 802.11a, B, G, A, N, AC, AX sampai sekarang yang Wi-Fi 7. Nah, apa sih komponen utama dari WLAN tadi? Untuk membangun sebuah WLAN yang berfungsi, dibutuhkan 4 elemen kunci. Yang pertama yaitu ada eh, access point, di mana ini merupakan pemancar pusat yang menyebarkan sinyal nirkabel ke seluruh ruangan. Ingat, dia hanya menyebarkan sinyal nirkabel ke seluruh ruangan. Karena pada dasarnya router tadi sudah mengirimkan sinyal tersebut. Kemudian diambil oleh access point, dan access point menyebarkannya lagi agar menjadi lebih kuat. Kemudian ada namanya wireless client, di mana ini merupakan perangkat penerima sinyal, baik itu laptop, smartphone, tablet, ataupun perangkat IoT lainnya. Kemudian ada yang ketiga yaitu media transmisi, di mana gelombang radio frekuensi berkisar 2,4 GHz maupun 5 GHz sebagai pengganti kabel fisik. Kemudian ada namanya SSID. SSID ini merupakan nama jaringan yang sering tampil di ponsel kita ketika kita eh, mengaktifkannya WiFi. Kan biasanya ada nama WiFi-nya, umpamanya WiFi kos ini, bla 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 bla, ataupun hotspot dari si ini. Nah, itu kita sebut dengan SSID. Kemudian, apa manfaat utama dari WLAN tadi? Nah, manfaat utama dari WLAN yaitu yang pertama, fleksibilitasnya tinggi, berpindah dari ruang tamu ke kamar tidur tanpa koneksi terputus sama sekali. Jika seandainya tadi di WLAN jarak dari perangkat kita hanya sekitar 10 meter, mungkin dari kamar kita ke halaman saja, itu bisa terputus koneksi dari earphone kita. Jadi HP-nya harus kita bawa kemana-mana. Sedangkan WLAN ini lebih fleksibel lagi. Karena jaringan WiFi yang kita pasang di rumah, apalagi routernya atau akses point-nya kualitasnya bagus, maka transmisi datanya itu bisa lebih luas lagi, berkisar 100 maupun 200 meter. Kemudian mudah diperluas. Jika jangkauannya kurang, kita tinggal menambahkan namanya range extender atau sistem mesh tanpa menarik kabel baru. Jika seandainya dulu ketika kita ingin menggunakan eh, jaringan yang ada di rumah kita, kemudian kita akan menggunakan internet di halaman rumah, kita kan harus menarik kabel tersebut
memanjangkan kabelnya terlebih dahulu, kemudian kita instalasi kabelnya, kemudian kita masukkan ke perangkat kita. Kan itu sangat ribet dan bisa semrawutan nanti kabelnya. Nah, di WLAN ini kita hanya perlu akses point tadi untuk menyebarkan untuk menyebarkan jaringannya lagi. Kemudian empat yang ketiga yaitu efisiensi biaya. Di sini kita tidak perlu instalasi kabel dalam tembok ataupun plafon, terutama untuk gedung-gedung besar. Ya, sama halnya yang kita jelaskan tadi. Kemudian ada yaitu multi pengguna, satu akses point mampu melayani banyak perangkat sekaligus, jauh melebihi kapasitas Bluetooth. Jika kawan-kawan tahu, eh, kapasitas satu akses point yang bagus itu bisa mencakup 90 pengguna. Jadi kalau coba kawan-kawan bayangkan, jika seandainya kita tetap menggunakan jaringan yang memakai kabel, berapa banyak kabel yang harus kita gunakan untuk 90 orang? Ya, 90 kabel juga. Nah, dengan adanya jaringan nirkabel ini, kita cuma butuh satu akses point saja. Nah, satu akses point ini bisa menyebarkan jaringan internet ke seluruh orang dalam batas 90 penerima. Kemudian, dua mode konfigurasi WLAN. Nah, yang pertama itu ada infrastruktur mode di mana terhubung ke satu titik pusat seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Gambar yang paling belakang ini merupakan router, kemudian yang di sampingnya merupakan access point. Dari access point ini baru dia memancarkan jaringan ke seluruh perangkat yang ada di sekitarnya. Nah, kalau ad hoc mode ini merupakan koneksi langsung antar perangkat tanpa perantara. Sebenarnya ini sudah tidak dipakai lagi, namun masih bagus untuk kita pelajari. Ini mungkin kurang lebih sama dengan eh, hubungan antara transmisi data dari laptop ke laptop langsung tanpa perantara, tanpa router, tanpa WiFi. Itu mirip cara kerjanya sama Bluetooth. Kemudian kalau infrastruktur mode tadi itu metode yang paling umum, yang mana tadi semua perangkat berhubung ke satu access point atau router sebagai pusat pengendali jaringan. Nah, materi kita yang terakhir yaitu ada namanya keamanan WLAN. Jadi, walaupun tadi banyak keuntungan yang kita dapatkan dari jaringan nirkabel ini, mulai dari fleksibilitas yang sangat tinggi, kemudian instalasi yang mudah, kemudian jarak pakai yang luas, jika seandainya kita menggunakan WPAN, W1, WMAN, ataupun apalah yang lain-lainnya itu, namun tetap ada juga kekurangannya, karena di mana-mana keamanan dari jaringan itu perlu kita perhatikan. Nah, apa itu keamanan WLAN? Keamanan WLAN merupakan sekumpulan metode dan prosedur untuk melindungi jaringan kabel dari akses tidak sah, pencurian data, dan perusakan. Nah, berbeda dari kabel, data WiFi itu kan terbang di udara karena kita kan tadi menggunakan teknologi yang namanya gelombang elektromagnetik, gelombang radio, sinar infrared, dan lain-lain sebagainya. Di mana pada dasarnya semua perangkat yang kita gunakan ini memiliki akses untuk semua data orang yang menggunakan jaringan nirkabel juga. Namun, kenapa kita tidak bisa melihatnya? Karena yang bisa melihat data kita hanya kita dan penerimanya, hanya pengirim dan penerima. Di mana nanti ini bisa terjadi karena adanya teknologi yang namanya enkripsi dan dekripsi. Ketika kita mengirim sebuah pesan dari chat WhatsApp kita, umpamanya hai, maka pesan hai itu akan terbang dulu ke udara. Nah, dari udara, pesan hai ini akan dienkripsi menjadi kode-kode yang tidak bisa dibaca oleh orang lain. Kemudian ketika nanti kode ini sampai ke penerima yang berhak, yang juga memiliki kunci untuk membuka kode tersebut, barulah kode itu sampai ke ponsel kita dan pesannya berubah lagi menjadi hai. Itulah proses dari enkripsi dan dekripsi. Nah, itulah yang akan kita bahas pada keamanan WLAN ini.
Jadi karena tadi data-data dari WiFi itu terbang di udara, siapapun dalam jangkauan sinyal berpotensi menangkapnya. Itulah mengapa perlindungan berlapis itu sangat penting. Tujuannya memastikan hanya orang yang berhak saja yang bisa membaca dan menggunakan data tersebut. Kemudian, tiga pilar utama dari keamanan WLAN ini yaitu yang pertama ada namanya autentikasi. Di mana yang pertama ini kita itu memverifikasi identitas pengguna sebelum memberikan akses. Biasanya menggunakan password, sertifikat digital ataupun metode yang lain. Contohnya, kawan-kawan itu menyalakan WiFi dari sebuah rumah. Nah, WiFi dari rumah ini, jika seandainya WiFi ini tidak diketahui passwordnya oleh orang lain, maka kan dia tidak bisa masuk ke dalam jaringan tersebut. Namun, ketika ada perangkat yang sudah masuk ke dalam jaringan tersebut, kemungkinan bahwa orang itu bisa melihat data kita itu sangat besar. Kenapa? Karena pada dasarnya itu semua terhubung. Apalagi jika seandainya logo WiFi-nya itu tidak berlogo digembok atau terkunci, maka itu sangat rawan data kita akan tercuri. Maka pastikanlah beri sebuah router yang sangat mahal harganya, yang dimana itu biasanya sudah memiliki firewall sendiri untuk menghalangi hal-hal seperti itu. Kemudian ada namanya enkripsi, di mana enkripsi ini mengacak data sehingga jikapun berhasil dicuri, isinya hanya tampak seperti kode acak yang tidak bisa dibaca. Tadi sudah kita jelaskan bahwa saja ada namanya enkripsi dan dekripsi. Ketika kita mengirimkan sebuah pesan atau password ataupun PIN kita, jadi orang-orang yang tidak berhak itu tidak akan bisa membaca PIN tersebut karena sudah diubah terlebih dahulu menjadi sebuah kode ataupun sandi yang lain lagi yang tidak bisa dibaca oleh orang lain kecuali dia memiliki kuncinya. Kemudian ada namanya integritas di mana di sini kita memastikan data yang dikirim tiba dalam kondisi utuh, tidak diubah atau dimanipulasi oleh pihak ketiga di tengah perjalanan. Kemudian ada namanya evolusi protokol keamanan Wi-Fi. Nah, sebenarnya dari dahulu Wi-Fi ini sudah memiliki beberapa protokol keamanan, namun pada protokol awal itu yang WEP ini sangat lemah dan mudah dibobol. Kemudian berkembang lagi protokol keamanan menjadi WPA yang lumayan kuat dan masih ada celah. Kemudian berkembang lagi dia jadi WPA 2, yang dimana WPA 2 ini mungkin sering kita dengar sekarang karena ini merupakan standar minimum untuk teknologi di zaman sekarang. Kemudian berkembang lagi ada WPA 3, ini yang terbaru dan paling canggih. Jadi pastikan kawan-kawan ketika menggunakan internet ataupun jaringan di sebuah lokasi, baik itu sekolah, rumah, kafe, pastikan jaringannya sudah memiliki protokol keamanan. Kemudian manfaat dan teknik tambahan pengamanan WLAN. Mengapa keamanan WLAN itu penting? Karena yang pertama kita harus menjaga kerahasiaan dari data kita. Hanya pengirim dan penerima yang bisa melihat isi data tersebut. Kemudian yang kedua yaitu mencegah penyusup. Kita harus menghalangi orang-orang yang tidak berhak menggunakan koneksi Anda secara gratis. Kemudian yang ketiga itu bisa berfungsi untuk melindungi identitas kita, baik dari itu username, password banking, ataupun hasil browsing yang lain yang orang-orang tidak harus tahu. Makanya ke, makanya hal-hal seperti itu sangat penting pada bagian WLAN ini. Kemudian ada namanya teknik pengamanan tambahan. Yang pertama kita harus sembunyikan nama WiFi dari daftar pencarian perangkat asing. Kita bisa menyembunyikan nama WiFi kita jika seandainya perangkat perangkat yang ada di sekitar kita itu terlalu banyak. Nah, jadi perangkat-perangkat yang tidak kita kenal, kita sembunyikan saja jaringan kita dari situ. Kemudian ada namanya MAC filtering, di mana di sini kita hanya mengizinkan perangkat dengan ID fisik yang sudah terdaftar. Kemudian ada namanya captive portal, di mana halaman login
seperti halaman login tambahan seperti WiFi hotel atau kode atau kafe. Ini jika kawan-kawan pernah lihat ketika kita login ke sebuah jaringan WiFi, kita masuk lagi ke sebuah web. Kemudian dalam web itu kita harus memasukkan username lagi, masukkan password. Setelah semua username dan passwordnya betul, baru kita bisa mengakses internet dari jaringan WiFi tersebut. Nah, untuk contohnya, kita bisa membayangkan bahwa WiFi itu seperti suara yang berteriak di keramaian. Nah, enkripsinya adalah sandi agar orang lain tidak paham. Dan autentikasi memastikan hanya orang-orang yang tahu kode rahasia saja yang bisa diajak bicara. Nah, karena pembahasan kita sudah selesai dari awal sampai akhir, di sini kita akan buat sebuah kesimpulan. Yang mana tadi yang pertama kita sudah membahas apa itu jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel ini merupakan jaringan komunikasi antara satu perangkat dengan perangkat lain tanpa menggunakan kabel. Kemudian transmisinya itu transmisi datanya itu menggunakan gelombang radio, gelombang elektromagnetik ataupun sebagainya, gelombang infrared, di mana gelombang tersebutlah yang menjadi eh, pengantar dari data-data tersebut. Kemudian untuk frekuensinya yaitu dengan satuan hertz tadi, di mana semakin tinggi frekuensinya semakin cepat pengiriman datanya menjadi 2,4 GHz dan 5,5 GHz. Kemudian setelah itu tadi kita membahas perangkat-perangkat keras dari jaringan nirkabel. Yang pertama tadi ada router, ada access point, kemudian ada antena dan lain sebagainya. Kemudian apalagi perangkat keras dari jaringan nirkabel ini ada tadi WNIC namanya yang merupakan port yang tertanam di motherboard laptop kita ataupun HP kita, yang dimana komponen ini berfungsi sebagai alat yang bisa menerima atau menangkap sinyal jaringan WiFi ataupun jaringan wireless yang ada di sekitar kita tadi. Kemudian setelah kita membahas perangkat kerasnya, kemudian kita membahas uh, WPAN. Di mana WPAN ini merupakan wireless personal area network, di mana itu jangkauannya hanya sekitar 10 meter, dan yang paling umum itu digunakan ialah Bluetooth, yang dimana itu bisa menghubungkan antara smartwatch, HP, earphone, laptop, ataupun smartphone, di mana antara satu perangkat dan perangkat lain itu saling berhubungan dalam satu lokasi berkisar 10 meter. Kemudian kita masuk ke WLAN, di mana WLAN ini merupakan wireless local area network, di mana WLAN ini tadi yang paling umum digunakan itu ialah WiFi, WiFi yang seperti kita gunakan di rumah, di sekolah, ataupun di kantor. Yang mana tadi kita membutuhkan access point sebagai pemancar utama. Kemudian yang terakhir itu ialah keamanan, di mana keamanan ini sangat penting untuk menjaga kerahasiaan data kita agar orang yang tidak berhak ataupun orang yang tidak memiliki akses penuh tidak bisa mengakses data yang ada pada perangkat kita. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang salah, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.